ya yang kayaknya kita jatuh cinta di dunia itu akhirannya. Nah, terus pada akhirnya kalau dilihat background keluarga, saya bukan dari background keluarga yang broken home loh. Masih berada di kaki saya masih di dua nih, kanan dan kiri gitu ya. Saya awal kalau mau dibilang kasih yang tertukar itu waktu saya ketemu wanita, lebih tahu mengendalikan diri. Kita lagi Ernest dan saya ya di dalam tema Jumat malam ini. Apa Nes temanya Nes? Kasih yang tertukar. Wih deh, judulnya luar biasa nih Nes. Gimana nih? Boleh dijelasin tuh mungkin Bro Indra. Kira-kira kasih ya. yang tertukar tuh apa? Mungkin untuk teman-teman yang baru bergabung atau betul. baru online kan apa sih kira-kira kasih yang tertukar itu bertanya juga kan ya. Iya, jadi boleh sedikit penjelasannya gitu Bro Indra. Iya, jadi teman-teman shalom semuanya ya. Jadi kasih yang tertukar itu berbicara dalam setiap kehidupan kita. Ada yang namanya kasih yang abadi, yaitu kasih Tuhan. Namun seiring seperjalanan dalam kehidupan kita, ada banyak hal-hal yang akhirnya kasih yang sejati itu kita gantikan dengan sesuatu yang dalam tanda kutip kenyamanan. Tapi kenyamanan yang lebih bersifat daging gitu ya, Nes. Bukan damai sejahtera Allah yang menguasai hidup kita. Sehingga kita menggantikan kasih yang sejati itu dengan hal-hal yang dunia gitu ya. Nah mungkin seperti itu kira-kira Bro Ernest. Oke. Iya, malam ini kita kedatangan ini ya, sahabat kita yang luar biasa. Yang telah diberkati Tuhan ya. Kita boleh tahu cerita latar belakangnya gitu kan. Ya, hari ini sahabat kita boleh diperkenalkan dong Bro Indra. Siapa aja nih? Langsung. Asik. Ya, boleh dipersilahkan diperkenalkan. Siapa nih? Pasangan nih sepertinya ya. Couple nih. Kayaknya seru juga nih, ya kan? Couple nih. Shalom semua. Shalom. Shalom. Senang sekali hari ini bisa bergabung bersama Pastor Indra dan Bro Ernest. Perkenalan Bon, siapa? Oke, saya Bonita dan suami Daniel. Dani. Oh, Dani ya. Shalom Dan. Waduh, tambah ganteng. Shalom Dan. Shalom semuanya. Ya. Makin keren, makin luar biasa di dalam Tuhan ya. Iya. Amin. Banyakan ngipas kayaknya nih. Oh ya, jadi mereka ini ya usahanya buka restoran Bon ya. Buka restoran. Iya. Betul. Boleh cerita sedikit latar belakangnya. Jelasin dong, apa nih bisnisnya? Awalnya kita bisnis rumahan lah ya. Bisnis rumahan itu namanya Sabua. Gitu. Jadi kita baru berapa tahun? Kalau pindah dari Sabua pertama ke Sabua yang kedua ini baru dari bulan November kita di sini. Gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan berkati ya, maksudnya berjalan dengan baik lah gitu Sabua ini. Dari kita merintis dari benar-benar dari nol sekali. Gitu. Sampai sekarang kayaknya kalau lihat di IG itu pesanan nggak pernah berhenti ya. Amin. Sampai nggak ke rumah Ernest? Oh, nyampe dong. Tentu. Nyampe dong. Belum berapa menit udah pasti langsung habis deh. Wah, luar biasa. Itu pasti karena makanannya enak tuh ya. Iya. Anakku aja doyan banget. Nasi goreng cakalang, ayamnya. Pokoknya kalau teman-teman yang denger sama lihat live FB ini sama IG kita, mampir ke restorannya Bonita. Restoran Sabua ya Bon ya namanya. Iya. Boleh dikasih tahu lokasinya tuh di mana tepatnya? Mungkin karena social distancing lewat ini kali online, Bro. Oh iya. Sekarang kita memang lagi via online semua ya. Jadi pesanan lewat online. Alamat kita tuh di Jalan Bambu Asri Raya nomor 45. Gitu.
Jangan sampai Iya, nyasar teman-teman ya. Kalau di daerah Pondok Bambu, jangan nyangkut di depan pondok bambunya itu ya, tapi masuk lagi ke dalam ya, Bon ya. pokoknya Jangan di kalau penjara wanitanya ya. iya. Atau ke arah BKT, kalau Ah. misalnya lagi lewat situ, jangan berhenti di BKT-nya, tetapi langsung ke pondok bambu Masuk. aslinya Wah. ya. Itu Karena tempatnya luar pokoknya Manado pasti suka deh tuh ya makanan itu ya. Tempatnya asik buat Itulah. hangout loh, bro. Iya. Betul. Nanti, Iya. nanti aku akan ceritakan gimana caranya Ah. di dalamnya itu gimana gitu. Iya, mungkin ini Cuma teman-teman kalau- yang ada di IG sama di Facebook juga udah penasaran nih, siapa sih Bonita Dani, mau cerita apa sih, kasihnya yang tertukar seperti apa sih nih? Gimana nih? Kita langsung aja ya bro ya, kayaknya Langsung kita... aja ya. Boleh. Silakan Bonita. Oke. Dani. Shalom ya teman-teman semua, terima kasih semua. Kalau bicara dengan kasih yang tertukar, kalau ditanya lagi ke saya, mau nggak sih kasihnya Tuhan itu ditukar? Saya jawabnya nggak mau, gitu ya. Rugi banget gitu ya sekarang. Jadi kalau boleh cerita flashback dulunya, saya awalnya, kenapa sih bisa sampai saya menukar kasihnya Tuhan sama kasih yang duniawi, sifatnya duniawi di dulu ya, gitu. Jadi pada awalnya memang pada awalnya itu dimulai dari SMA lah ya, SMA itu tahun-tahun 93, 94 gitu. Itu mulai tuh saya kayaknya nyoba-nyoba gitu ya, nyoba-nyoba yang namanya rokok kali ya. Drugs, rokok, udah mulai tuh Pak gitu ya. Aibon juga ya, Aibon enggak ya? Sampai akhirnya. Awalnya permen Nggak rokok dulu segitunya pasti. sih, Pak. Permen rokok dulu pasti. Nah, terus akhirnya kayaknya tuh merasa kayak tuh seru banget sih gitu, di dunia itu kayaknya anak-anaknya tuh gaul banget gitu ya pada saat itu. Jadi itulah gemerlapnya dunia gitu ya, yang kayaknya kita jatuh cinta di dunia itu akhirannya. Nah, terus pada akhirnya kalau dilihat background keluarga, saya bukan dari background keluarga yang broken home loh, gitu. Jadi keluarga saya baik-baik saja, mama papa baik semua, tapi memang kedekatan saya dengan Tuhan itu yang nggak ada. Jadi maksudnya keintiman saya dengan Tuhan itu sangat kurang pada saat itu. Jadi saya menjalankan segala ke gereja dong, ya kan? Ke gereja, berdoa juga. Cuman yang saya kurang itu yaitu kedekatan saya dengan Tuhan gitu ya. Sampai baca Alkitab pun saya nggak pernah Pak dulu gitu ya. Gitu. Jadi saya nggak ngerti. Cuman kalau ketakutan sendiri baru ditaruh di samping kasur gitu ya. Iya gitu aja. Jadi bukan sebagai saya baca isinya, tapi sebagai pendamping aja gitu. Ya udah. Tapi singkat cerita terus mama sama papa tuh tahulah setiap anak-anaknya seperti apa sifatnya ya. Akhirnya saya sama kakak saya itu beda jauh tuh bumi langit ya sifatnya. Kalau saya tuh orangnya kepengen taunya besar sekali, terus saya juga kepengen mencoba hal-hal yang baru gitu, yang asik kayaknya gitu. Pokoknya intinya saya lebih berani daripada kakak saya lah gitu. Dan pada akhirnya gelap ya. Ya, di dunia gelap ya. Energik anaknya. Ernest kayaknya lebih kenal ya. Naik pohon kayaknya dulu Ernest. Nah, terus dulu mama dan papa selalu udah sering pesen karena tahu anaknya seperti itu, dia selalu bilang gini, Bon, kamu tuh jangan bergaul dengan orang-orang yang di lingkungan yang tidak baik gitu kan. Tapi tuh saya tuh rasanya langsung langsung kenapa sih emangnya teman-teman kan semuanya harus temenin dong gitu kan. Dan pada saat itu kesombongan saya keluar tuh. Saya bilang, udah deh, pokoknya saya itu tidak bisa dihasut atau pokoknya diojok-ojokin gitu ya sama
lingkungan sekitar saya. Pokoknya tenang aja deh gitu kan. Nah, itu dengan kesombongan saya yang saya berasa saya bisa sendiri, yang tanpa Tuhan saya bisa mengalahkan kedagingan saya gitu ya. Iya. Sudah pada akhirnya ya saya jatuhlah ke dalam dosa, ke dalam dunia itu, dunia hingar-bingar, dunia sempat narkoba juga, saya sempat coba segala sesuatunya lah gitu ya. Dan ternyata apa yang mama dan papa saya itu jelaskan itu ternyata juga ada di Alkitab, karena saya nggak pernah baca Alkitab, jadi saya nggak ngerti kan gitu. Kita buka Pak di 1 Korintus 15 ayat 33 ya. 1 Korintus 15 ya. Kebetulan handphonenya dipakai. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Ayat berapa, Bon? Ayat 33, Pak. 33 ya. Ayat 33. Ya. Oke. Ini boleh aku bacain ya? Oke. Silakan. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah. Oke. Benar ya. Ya. Jadi pada saat itu ya, itulah yang dikeluarkan dengan oleh mama dan papa saya gitu. Cuman saya nggak mau denger lah gitu ya. Maksudnya saya juga nggak ngerti apakah itu ada tertulis di firman atau enggak gitu. Dan satu lagi di Mazmur 1 ayat 1, Pak. Mazmur 1 ayat 1. Iya. Aku boleh bacain ya? Boleh. Bahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, gitu ya. Jadi intinya ya benar apa yang dikatakan gitu ya. Ya, jadi pada saat itu saya membantah orang tua sampai saya bilang saya bisa berdiri sendiri gitu, bukan karena Tuhan gitu ya. Dan satu hal lagi adalah kerja iblis yang kerjanya iblis itu apa sih? Mencuri, membunuh, membinasakan. Yes. Nah pada saat itu saya sangat jatuh gitu ya. Saya malah binasa gitu, keikut-ikutan, akhirnya jatuh sampai Tuhan menegur saya sebenarnya. Tuhan menegur saya di pertama kali saya tuh pulang dari disco, Pak. Pulang dari disco terus deh gitu, entah kenapa saya tuh kaku begitu loh Pak badannya. Kaku, sampai nggak bisa, mulut semuanya kaku deh, badan kaku. Sampai saya tuh bilang gitu, aduh Tuhan kalau jangan sampai sesuatu terjadi gitu ya. Saya takut nih, minta ampun deh, saya nggak mau ngulangin lagi. Tapi pada akhirnya ya kedagingan saya lebih tinggi gitu ya, lebih besar. Akhirnya saya jatuh lagi, ditegur lagi sama Tuhan yang kedua. Itu di tahun 2003. Nah, di tahun 2003 itu saya pernah ketangkep. Akhirnya di situ itu hari Minggu, saya ingat banget tuh Pak, Sabtu ke Minggu. Nah di saat itu gereja ya? Nah di saat itu ada suara lonceng gereja berbunyi di kuping saya, dan saya mendengar paduan suara yang begitu indah sekali gitu ya. Dan di situ benar-benar saya tuh, ya Tuhan ampun gitu ya, ampun saya benar-benar udah nggak mau melakukannya lagi. Tapi yang saya bilang itu bahwa nggak mau melakukannya lagi itu sepertinya hanya cuman barang itu aja Pak gitu. Jadi yang lain-lain ini masih mengikuti, masih minum, masih pergi juga dugem gitu ya. Nah singkat cerita nih, di tahun 2005 saya married lah gitu. Tahun 2005 saya married. Terus tunggu Pak. Dan 2005 saya married, terus akhirnya
ada sesuatu terjadi di dalam rumah tangga, karena saya itu tidak kuat pada saat itu, jadi saya memang masih berada di kaki saya masih di dua nih, kanan dan kiri gitu ya, masih abu-abu hidup saya gitu. Jadi saya sendiri tidak kuat iman saya untuk menghadapi masalah-masalah yang ada di dalam rumah tangga saya. Pada akhirnya saya jatuh lagi di dalam jatuh lagi di dalam dosa. Ujung-ujungnya bukannya saya mencari kasih di luar itu, mencari kesenangan di luar itu bukannya beres pada akhirnya, tapi ujung-ujungnya malah tambah masalah gitu kan. Tambah masalah, ujung-ujungnya semakin tidak beres lah gitu ya. Nah, singkat cerita Pak, di tahun 2017 itu saya mulai punya kerinduan gitu. Saya nggak mau sampai anak-anak saya itu mempunyai pengalaman yang sama sama kamu gitu. Pengalaman yang sama, terus dia juga kayak punya kepahitan terhadap mamanya gitu. Terus dengan itu memang salah orang tua gitu ya. Itulah makanya saya nggak mau mereka punya sesuatu yang salah jelek asuh gitu ya. Ya, gitu. Pada akhirnya puji Tuhan itu menangkap saya di 2017 ya. Jadi waktu itu ada ke Komsel yang namanya Yabes Community. Nah, itu pertama kali saya ke sana, terus pertama kali saya ke Yabes, itu saya merasakan pulangnya itu saya berdua sama Grace waktu itu, Pak. Pulangnya itu saya merasakan benar-benar gila ya. Ini tuh damai banget ya, senang banget, kayak sukacita, damai sejahtera yang saya nggak pernah temukan di luar sana gitu. Jadi memang saya bilang tuh, yuk besok pokoknya Rabu kesana lagi gitu. Saya percaya apa yang keluar firman yang keluar tidak kembali dengan sia-sia gitu ya. Apapun yang kemarin saya dengar sesuatu di komunitas itu, di Yabes itu pasti Roh Kudus berbicara banget di dalam hati saya gitu ya, supaya ayo dong gitu, mengajak untuk kembali gitu. Akhirnya di situ saya merasakan kedamaian itu. Akhirnya satu saat saya terus dipimpin oleh Pastor Indra sendiri nih kebetulan ya. Jadi datanglah ke Sabua waktu itu, terus Pastor Indra cuma bilang gini sama saya, mau nggak kamu setia dalam perkara kecil gitu kan. Itu saya ingat banget perkataan itu ya. Terus saya tanpa bilang enggak, mikir-mikir dulu mau Pak gitu kan. Mau Pak. Oke. Kalau mau bukannya kita menyogok Tuhan nih gitu ya. Tapi kamu harus tahu bahwa kalau kita setiap setia dari perkara kecil, nanti Tuhan akan berikan lagi sesuatu perkara yang besar gitu kan. Amin. Nah, saya pun tidak memikirkan apa itu perkara besarnya gitu. Yang saya lakukan, saya mau melangkah untuk juga anak-anak saya juga gitu kan ya, dan untuk pribadi saya gitu. Saya mau setia, saya mau ikut apa sih yang kata Tuhan itu gitu. Jadi Pak Indra bilang, kira-kira apa sih yang terberat tuh apa, Bon gitu loh, bagi kamu gitu. Oke, apa sih kira-kira yang terberat tuh apa buat kamu gitu ya. Kamu lagi pengen berikan ke Tuhan tuh apa yang persembahkan apa gitu. Nazar ya. Ya udah Pak, nazar lah. Saya mau berhenti rokok saya dan saya juga mau minum gitu kan. Dan puji Tuhan memang pada saat itu setelah saya bilang seperti itu itu semua saya mampu untuk melakukan itulah. Tuhan beri kekuatan ya, Tuhan kasih anugerahnya. Beri kekuatan. Ya. Jadi tanpa memikir apa yang Tuhan akan kasih gitu. Jalan ada Tuhan pimpin. Ini saya Tuhan saya bisa melewati itu gitu ya. Itu berjanji setia dengan perkara kecil. Tuhan itu
mempromosikan saya, gitu loh. Maksudnya mempromosikan saya di dalam kerjaan saya, gitu. Yang tadinya biasa ya pasti, cuman maksudnya Tuhan tuh banget gitu loh begitu saya bikin sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan gitu ya. Bukan berarti juga menyokong dia ya, tapi Tuhan langsung mempromosikan saya di kantor tuh. Saya sering dapat reward tiap minggu. Saya juga naik panggung menulu, dapat dolar gitu ya. Terus di kantor juga dapat apresiasi ranking beberapa lah di kantor gitulah pokoknya. Nah itulah, dan keluarga pun diberikan gitu ya, dari anak-anak yang tadinya kita tidak punya mesbah bersama, kita sama berdoa, kita bisa dan puji Tuhan ya, luar biasa ya gitu ya. Terus juga buat diri kita sendiri, tapi juga keliling kita juga, termasuk saya juga merasakan gitu. Percaya bahwa sempat isi rumah juga kan gitu ya Pak. Jadi setelah itu memang barulah bersepakat berdua nih Pak, gitu. Dari karena adanya kan antara saya dan saya, bahwa itu untuk membangun rumah tangga dalam Tuhan, benar-benar ya. Jadi bersepakat dulu kita memulai untuk membangun itu. Iya. Jadi Bon, itu ya, view-nya aku nanti klik ya. Yang di Instagram, sorry. Iya Bapak. Yang di Instagram ada view, diklik. Klik. View, diklik. Iya Pak. Oke. Sip. Ya, luar biasa ya. Jadi kamu ngalamin yang namanya pembaruan hidup ya, dari sesuatu yang kelihatannya luar biasa dalam juga ya, mungkin Ernest juga tahu juga ya. Nah, kita mau juga tahu nih Nes, ya kan, kalau Dani itu gimana Dani? Dani gimana awalnya bisa tertukar kasihnya? Awalnya gimana Dan? Gimana ya, ini tadinya awalnya aja dulu Dan. Awalnya tuh karena apa Dan? Ya, saya awal kalau mau dibilang kasih yang tertukar itu waktu saya ketemu Bonita. Gitu. Jadi gara-gara Bonita ya Dan? Kamu bukan, maksudnya kamu bandel tuh ya? dulu tuh kamu bandelnya tuh kenapa? Bukan kasih tertukar karena itu. Iya. Ya, kalau saya itu panjang ceritanya itu kalau. Singkat aja, singkat. Awalnya nyobain apa Dan? Koplo, Ibon, atau AMKM? Ya, macam-macam lah. Macam-macam pernah dicoba lah ya. Cuma sampai pada satu titik itu saya merasa bahwa saya itu masih disayang Tuhan gitu ya. Jadi lihat teman-teman saya yang lain itu mungkin tidak tahu ya diberi kesempatan atau tidak, tapi saya merasa kalau diri saya masih diberi Tuhan kesempatan untuk lebih dekat dengan Tuhan. Gitu. Ada yang mau ditanya mungkin, Nas? Iya. Bro Dani, jadi kira-kira apa tuh yang menyadarkan itu? Apakah ada dalam situasi tertekan atau situasi, kan biasanya kan panggilan Tuhan itu kan ada beberapa macam gitu kan ya. Kalau pertama mungkin panggilan Tuhan itu kan lewat suara Roh Kudus yang halus, yang waktu itu mungkin juga udah pernah mention ya Bro Indra, istilahnya kalau Bonita dipanggil, ayo Bonita bangun pagi kita ke gereja, itu kan suara Roh Kudus tuh ya. Terus yang kedua kan bisa lewat renungan, bisa lewat. Kalau saya lihat panggilannya itu, saya justru melihat Bonita gitu. Walaupun pada saat dia itu masih ada kacau-kacaunya waktu kita dekat itu sebelum kawin. Jadi masih dalam proses ya.
masih dalam proses itu, saya justru menasehati dia gitu, yang untuk istilahnya lu jangan gitu dong, jangan lagi yang macem-macem lah gitu. Saya cuman spontanitas aja gitu, saya sendiri ya masih belum masih proses juga gitu. Tapi pada akhirnya saya lihat Bonita itu dia berubah lah dalam duniawinya, dia berubah, rohaninya juga dia berubah. Saya melihat panggilannya itu ya karena saya melihat dia, loh dia kok berubah begini, bisa diam-diam mengamati juga ya Dani ya ternyata ya. Iya, dia diberkati juga gitu. Jadi dia diberkati gitu, berubah gitu. Banyak hal-hal yang tidak direncanakan, tidak diharapkan itu, dia bukan kita mengharapkan berkat atau apa, ada aja selalu mencukupi bagi Bonita. Dari situ saya bisa melihat gitu, wah saya harus mengikuti, harus mengikuti dia gitu, harus punya niat untuk merubah diri saya untuk dekat dengan Tuhan, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Gitu. Bro Indra, ini relevan nih sama yang tadi Bonita cerita. Kalau di 1 Korintus 15 ayat 33 kan dikatakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik kan. Betul, memang kalau kita berkumpul dengan pergaulan yang buruk, tentu pasti kita akan tertular juga. Tetapi kalau kita berkumpul dengan pergaulan yang baik, komunitas yang baik, bahkan menempel dengan sumber yang baik, otomatis itu akan menular juga. Seperti ini kan kita melihat kan relevansinya, oh ternyata Bonita yang masih diproses mau berubah gitu loh. Dan Dani pun juga lagi mau diproses. Tapi akhirnya ketika dia melihat suatu proses dari Bonita, kok pelan-pelan dia bisa berubah, akhirnya itu menimbulkan suatu penularan seperti energi positif gitu loh. Menginfluence gitu ya. Iya, menginfluence gitu kan. Kadang kan mungkin kita suka dengar juga tuh kalau misalnya kenapa orang bisa luka batin gitu kan. Mungkin yang tadinya sebenarnya misalnya saya berempat gitu kan, anak saya 2. Ketika saya pulang, mungkin karena saya lagi bete nih sama pekerjaannya. Begitu saya pulang terus disambut oleh istri saya. Halo Pak, apa kabar? Tapi karena saya bete, akhirnya kan saya yang tadinya nggak kenapa-napa, istri saya nggak kenapa-napa kan mungkin ikut bete juga karena tertular. Saya bilang, nggak apa-apa, makanan kok kamu nggak nyediain makanan? Akhirnya kan istri saya kan bete juga kan. Begitu bete, mungkin masuk kamar ketemu anak saya, BT-nya itu kebawa gitu loh. Mungkin anaknya, mah tolong dong bantuin PR-ku. Apa sih PR nih? Kamu bikin sendirilah. Nah, yang sebenarnya tadi nggak kenapa-napa kan tertular. Si anak pun juga tertular. Mungkin begitu di kamar dia punya binatang peliharaan. Karena kesel sama mamanya, mungkin binatang itu juga kena pukul juga. Ya, efeknya seperti itu kan ya. Cepat menularnya istilahnya gitu kan. Betul. Ternyata nggak hanya COVID doang yang berbahaya ya. Iya. Karakter juga itu sesuatu yang berbahaya, bisa menular. Betul. Tadi Bonita sharing di itu 1 Korintus itu betul ya. Betul. Kadang tanpa kita sadar kita berpikir bahwa kita udah lahir baru nih, kita udah hidup di dalam kebenaran. Mungkin secara casing kita kayaknya biasa aja gitu kan. Betul. Terus yang kita rasa kayaknya biasa aja, tapi tanpa kita sadar kita tuh seperti ikan di dalam akuarium gitu ya, dilihat orang gitu kan, sehingga orang ngelihat bahwa kehidupan yang di dalam kita itu berdampak dan akhirnya memberikan influence ya. Selama tahun kan kita sering berpikir tuh, aduh siapa sih saya, iya nggak? Saya mungkin pelayanannya tuh bukan di mimbar, saya bukan ini, tetapi ketika kita melayani keluarga kita, kayak tadi Bonita sharing, itu membuat kasih Tuhan itu terus ada ya di dalam kehidupan kita ya. Iya, betul. Luar itu biasa, yang harus kita jaga selalu gitu. Betul. Oke, saya mau sapa lagi buat teman-teman yang ada di Facebook dan ada di Instagram. Shalom semuanya ya, mungkin ada Meike, Antonius, ada David Willy Lasut nih, adiknya Dani ya. Terus ada siapa lagi? Nyong, Daniel. Oh, Daniel nih si Dani ya. Aliong, iya, nggak tahu nih masih gabung atau enggak. Shalom semuanya buat teman-teman yang udah bergabung, terima kasih. Ya, malam hari ini tema kita kasih yang tertukar. Ada Daniel dan Bonita yang malam hari ini tadi mereka sudah
berbagi tentang pengalaman hidup mereka di masa lalu, di mana mereka menemukan kasih Tuhan dengan jatuh di dalam pergaulan yang buruk, sehingga membuat mereka terjerumus di dalam lembah hitam gitu ya. Maksudnya walaupun baju mereka hitam, tapi sekarang hati mereka putih. Gitu ya, Nes ya. Amin, amin, amin. Nah, itu yang juga buat teman-teman di IG ya, Shalom mungkin masih bergabung, ada Damar, Lydia, ada semuanya, Shalom, semua ada Boma. Ya, buat teman-teman yang ada di IG atau yang ada di Facebook, kalau ada yang ingin didoakan dan ingin bertanya atau sharing, boleh tulis di kolom komentar, boleh komen di situ. Nanti kalau yang gampang-gampang biar saya kasih Bonita, yang agak sulit saya kasih Ernest, doa berkat saya aja. Tertukar kayaknya. Ini kasihan tertukar ini. Iya, puji Tuhan ya, senang banget ya. Saya percaya teman-teman yang sudah dengerin dari awal bagaimana kehidupan Bonita dan Dani dalam sisi gelap ya. Maksudnya bukan sisi gelap, maksudnya ada sesuatu yang membuat mereka jatuh dalam dunia hitam dan jatuh dalam itu, dan akhirnya mereka ketemu dengan Tuhan. Dan pengalaman itulah yang membuat setiap orang bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kalau kalau kita ikut Tuhan hanya kita tahu dari orang lain atau kita belajar, kita tidak akan mendapatkan sesuatu rema. Tapi kalau kita berjalan di dalam kebenaran dan kita ikut dengan tuntunan Tuhan, saya percaya kemenangan demi kemenangan yang Bonita dan Dani alami itu pasti akan teman-teman alami juga. Karena itu tidak ada yang kebetulan, teman-teman yang ada di IG dan ada di Facebook, terus stay tune dengan kita, dan kita akan bahas lebih dalam lagi tentang kasih yang tertukar. Dan tadi Dani sama Bonita juga sudah menceritakan bagaimana pengalaman mereka ketemu dengan Tuhan, dan juga tadi Bro Ernest sudah kasih sedikit review bahwa semuanya itu karena pergaulan yang tidak baik merusak kebiasaan yang baik, dan kebiasaan itu menular ya tadi Bro Ernest ya. Kalau lagi bad mood, bisa tuh satu rumah bad mood sampai binatang piaraannya pun bad mood gitu ya. Nah, saya percaya teman-teman yang mungkin udah hampir 3 bulan nih ya di rumah gitu ya, mungkin burnout atau aduh gimana nih ekonomi atau gimana, percayalah Tuhan pasti tolong setiap kita ya. Karena saya tahu segala sesuatunya ada di dalam kendali Tuhan. Buat anak Tuhan, Yesus adalah sumber jawaban. Karena itu, terus ada di dalam hadirat Tuhan, terus masuk dalam kehendak Tuhan, dan saya percaya segala sesuatu yang Tuhan bawa dalam hidup kita, itu adalah sesuatu yang baik. Oke. Nah, kita lanjut nih Bro Ernest ya. Ya, siap. Tadi Dani sama Bonita sudah cerita. Nah, kan juga bagaimana pulihnya. Nah, aku juga, kalian kan dalam tanda kutip punya pengalaman kan di masa lalu yang begitu gelap, dan kalian juga cerita kalian nggak pengen seperti itu. Ada nggak sih ketika menikah di komitmen kalian berdua, dalam arti tanda ketakutan apa yang kalian lakukan itu bisa menular kepada anak-anak kalian atau gimana? Iya. Itulah kalau ketakutan itu dulu ada ya Pak ya. Sebelum saya memutuskan benar-benar bahwa pemutusan dosa saya lah gitu ya. Yeah. Tapi saya percaya dengan kami berdua ini sudah benar-benar mau ikut Tuhan, dengan dalam tanda kutip dengan tidak abu-abu ya gitu. Kita ikut Tuhan tuh nggak boleh abu-abu, benar-benar. Jadi saya percaya semua Tuhan akan lindungi, semua akan Tuhan cover gitu ya. Maksudnya untuk anak-anak juga gitu. Walaupun memang dunia ini semakin jahat gitu ya. Saya juga selalu mengingatkan ke anak-anak gitu ya, jangan sampai mengikuti apa kata dunia. Karena dari sekarang saya sudah mulai terus kasih tahu ke mereka bahwa dari mulai inilah kalau dikatain di sekolah gitu, atau kalau anak disuruh
melakukan sesuatu yang kamu tahu itu bukan di kebenaran firman Tuhan, nggak usah dilakukan. Pastinya kamu udah akan dikucilkan, dijelek-jelekin. Jadi kayak saya udah mulai dari sekarang udah kasih tahu, maksudnya karena nantinya supaya dia nggak kaget lah ya, gitu. Dia udah tahu gimana cara mengcounter dia untuk jawaban-jawaban apa gitu kan. Selain itu memang dari doa sih Pak. Dari doa, betul. Terus yang saya naikkan untuk anak-anak dan untuk suami terlebih gitu. Dan gitu sih Pak. Iya. Betul karena memang pasti ketakutan ada ya, tapi kita percaya ketika kita lahir baru ya, kita itu setiap kutuk, setiap segala sesuatu sudah diputuskan oleh darah Yesus. Dan ketika kita hidup tidak abu-abu tuh saya percaya banget. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan lebih lagi. Kalau Tuhan berikan saja anaknya buat menebus dosa kita, apalagi secara berkat jasmani pasti dilimpahkan secara luar biasa ya gitu ya Nes ya. Ya, dengan kata lain nggak boleh kompromi kita ya. Iya, betul. Yang saya mau tambahkan sedikit Pak, ini kita boleh lihat di 1 Korintus 2 ayat 9 ya Pak. Bonita luar biasa ya, buka ayat terus ini. 1 Korintus berapa Pak? 1 Korintus 2 ayat 9 Pak. Ini soalnya ayat yang benar-benar menguatkan dan maksudnya itu terjadi di dalam keluarga kami gitu. Maksudnya boleh dibaca Nes. 1 Korintus 2 ayat 9. Ayat 9. Oke. Ayat 9. Oke. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Jadi benar-benar jangan mau enaknya aja ikut Tuhan ya, maksudnya kita juga tugas kita adalah taat dan setia gitu. Betul. Itu yang kita harus benar-benar dalam Tuhan itu taat dan setia. Sehingga apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga dan timbul di dalam hati kita itu benar-benar kita rasakan gitu di dalam keluarga kita gitu. Jadi kalau boleh cerita lagi sedikit tentang Sabua, bahwa kita kan juga membangun ya Pak gitu Sabua ini dari nol. Kita berdua juga benar-benar dari nol. Jadi kok bisa gitu kita berdua itu membangun sesuatu yang background-nya juga, kalau dia nih sebenarnya background-nya adalah penyelam gitu kan sama mekanik gitu, bukan berada di untuk bangunan kontraktor bangunan itu nggak ada sama sekali. Tapi Tuhan itu bekerja dengan luar biasa. Tuhan itu nggak kepikirlah sama manusia gitu ya. Itulah makanya saya bilang ini ayat sangat benar-benar menguatkan kami berdua. Tuhan pakai dia untuk membuat satu Sabua ini yang akhirnya pelanggan kami itu sangat menikmati banget di sini tuh. Memang tempatnya ada yang bilang cozy, yang kayak di Bali deh. Betul. Pokoknya teman-teman yang kayak Jakarta Timur harus mampir tuh di Pondok Bambu di Sabua itu. Sponsor ya. Mau dapat nuansa Bali di Jakarta ya di Sabua. Iya gitu. Karena memang suami betul. Karena memang Dani ini memang akhirnya dia bikin sendiri dengan tangannya gitu, dan saya percaya itu bukan dari mana-mana, itu datang dari Tuhan gitu. Kemampuan yang dia punya itu segala sesuatunya itu pasti dari Tuhan. Yes. Gitu. Begitu juga kembali lagi kepada saya nih Pak. Saya itu nggak ada background sama sekali untuk masak gitu ya. Wah, itu dia Bon, luar biasa. Itulah makanya sekali Karena lagi mungkin Tuhan dulu udah lihat lah ya Bonita ya. Iya. Gitu. Jadi Tuhan bukan pegang masakan memang betul. Tuhan bisa membalikan semuanya, yang dari tadi saya tidak bisa masak sampai akhirnya saya bisa masak dan bisa diterima dengan
pelanggan-pelanggan di sini gitu ya, Iya. puji Tuhan yang sampai sekarang masih rame, masih juga diberkati, biarpun keadaan COVID seperti ini, tapi Tuhan terus tambahkan gitu buat kami berdua, satu keluarga lah ya, gitu. Gitu sih, luar biasa lah. Iya. Gimana Silakan, Kak, ada yang mau ditambahin? Mungkin ada yang aku mau tambahin juga tadi dari cerita Bonita, luar biasa banget, diberkati Tuhan sama Dani. Ya kan tadi kan aku biasa panggil Bonita Boncel ya. Boncel ini kan tadi bilang bahwa dia untuk karena ketakutan sama anak-anaknya, dia mulai mengajarkan sendiri bagaimana berdoa, bagaimana mengajarkan anak-anaknya untuk ke gereja. Nah, ini aku dapat ayat juga nih. Mungkin kita bisa buka di Ulangan ke-6 ya. Jadi di situ dikatakan bahwa kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Mungkin aku bacain saja ya. Jadi inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan ayat 5 ya? Ayat 6. Oh, ayat 6. Iya. Inilah perintah, ya ini ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Lalu, kalau kita melompat ke ayat 7, di situ dikatakan bahwa apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Amin. Dan itulah yang sebenarnya Tuhan mau kita sebagai orang tua, kita ajarkan kepada anak-anak untuk kita yang kayak seperti kita pernah omongin tuh, Bro Indra. Istilahnya, kalau kita mau anak-anak kita tunduk sama Tuhan, itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Dimulai dari pohonnya dulu, baru buah-buahnya ya. Bagaimana kita sebagai orang tua harus mau taat kepada Tuhan, baru anak-anak kita akan mencontoh orang tuanya. Karena biasanya anak-anak itu kan selalu mengcopy. Iya, betul. Nah, kalau dia misalnya tinggal bukan sama orang tua, ya pasti dia mengcopy omanya atau mengcopy opanya gitu. Tapi kalau anak-anak kita tinggal sama kita, pasti kan dia mencontoh kita. Karena anak-anak kan belum pernah menjadi orang tua gitu kan. Kalau kita kan sudah pernah menjadi anak-anak. Jadi kita tahu rasanya perjalanan dari anak-anak sampai ke orang tua. Nah, inilah yang perintah Tuhan inilah yang harus kita tetapkan, harus kita ajarkan kepada anak-anak kita setiap saat. Jadi bukan hanya kita dapat dari pastor atau dari renungan, tapi kita sendiri yang mencerna itu, ketetapan-ketetapan itu, baru bisa kita ajarkan kepada anak-anak. Dan juga ada dikatakan juga tadi kan, gimana kalau kita sudah melakukan itu kan, kita akan bersukacita gitu loh. Dan Yesus sendiri juga katakan kan kepada kita kan, kalau ketika seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihmu itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti Yesus sendiri mengikuti perintah Bapa. Makanya Yesus tinggal di dalam kasih Bapa. Dan ketika kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, Tuhan bilang sendiri kok di sini, semuanya itu kok katakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu jadi penuh. Kadang mungkin kita juga sering merasakan ketika kita berbalik sama Tuhan, kita merasakan yang kita rasakan memang sukacita, tapi sukacita kita belum penuh. Cuman kalau kita melakukan kehendak Bapa, kita melakukan kehendak Yesus, maka sukacita itu terasa penuh. Mungkin contoh konkretnya ketika kita punya anak kecil gitu ya. Kalau kita menyuruh anak kita gitu kan, tolong dong ambilin bola itu misalnya, dan anak itu mau melakukan dan ambil bola itu dan kasih ke papa, apa yang terjadi? Pasti sukacitanya penuh kan? Bukan hanya sukacita dari bapaknya saja,
Tetapi sukacita penuh itu dimaksud sukacita yang bisa di-sharing berdua nih Iya, antara betul. anak dan ayah. Ini yang kita rasakan. Kadang kan kalau kita sukacita kan kita mesti share ke orang kan. Kalau enggak kan kita merasa sendiri. Sukacitanya ya Betul. sukacita buat kita aja. Tetapi kalau kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, akhirnya kita bisa men-share itu juga kepada Tuhan Yesus. Kita juga bisa men-share di dalam Bapa, karena kita kan boleh bermegah di dalam Tuhan, di Iya, dalam melakukan segala perintahnya. Itu sih betul, betul. tambahannya. Iya, keren. Gue lihat sih luar biasa banget perjalanan lo ini, prosesnya segala. Walaupun pelan-pelan, tapi pasti ya, Bro Indra ya. Iya, betul. Iya. Ya itu ya, teman-teman yang ada di Facebook, sekali lagi saya sapa, dan ada di IG, mungkin yang masih gabung, ya terima kasih. Malam hari ini kita, topiknya masih kasih yang tertukar, bersama Dani dan Bonita dan Bro Ernest, ya di Jumat malam ini. Dan malam hari ini tadi Bonita sharing tentang kehidupannya, Dani dengan kehidupan di masa lalu, dan bagaimana kasih Tuhan mengubahkan setiap mereka kembali sehingga kasih sejati itu bisa kembali masuk, dan kasih itu yang memimpin keluarga mereka ya dari proses demi proses. Walaupun saya percaya setiap kita belum sempurna, tetapi Roh Kudus yang di dalam kita bekerja menyempurnakan hidup kita ya, berjalan untuk bisa terus bersama dengan Tuhan. Dan itu yang kadang-kadang di dalam proses pendewasaan ada yang namanya proses pertumbuhan nih, Bro Ernest ya. Ada yang namanya kalau tanaman itu tuh biji ditaruh di tanah gitu ya, dimasukin ke tanah, nggak ada yang lihat kan, nggak ada yang tahu dia lagi apa itu bijinya. Tapi di dalam tanah, di dalam yang pengap, gelap, mungkin nggak ada yang lihat, nggak ada yang apa, tetapi biji itu sedang membangun akar gitu ya. Biji itu sedang membangun satu fondasi yang kuat. Nah, dalam kehidupan kita, kekristenan, kita kan terkadang tuh pengennya langsung cepat bertumbuh gitu ya. Tapi terkadang Tuhan bawa kita ke dalam sebuah proses-proses gitu ya. Untuk tertanam, nggak ada yang lihat, nggak ada yang kasih tepuk tangan, nggak ada yang kasih pujian gitu ya. Mungkin seperti Daud, dia hanya di padang gurun gitu ya, dilupakan oleh kedua orang tuanya begitu Samuel datang. Nah, setiap kita juga ada tuh proses-proses yang seperti itu, ya kan? Betul. Nah, karena itu di dalam kelahiran baru ini nih, ya Bonita dan Dani, setelah ada di dalam kasih yang sejati, gitu ya, setelah ada di dalam kasih yang sejati, kalau saya jujur, kadang-kadang ada kasih itu juga tertukar kembali nih, Bro Ernest. Ya, kasih itu kadang-kadang ada kenikmatan dunia, ada keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup kalau kata Alkitab. Itu yang kadang-kadang dalam kehidupan kita tuh berjalan menggeser kasih Tuhan di dalam hidup kita gitu. Walaupun kita sudah lahir baru, kita sudah pelayanan gitu ya. Nah, gimana nih buat Bonita dan Dani? Apa sih hal-hal yang mungkin selama masa pertumbuhan ini yang membuat kalian tuh tahu bahwa ada kasih yang mungkin bisa mengeblurkan kasih Tuhan dalam hidup kalian gitu? Kamu dulu ya. Pria saya dapat kiriman. Duh, enak banget. Apa yang tak pernah dilihat. Bisa di-email ke sini nggak ya? Apa ya, kalau buat saya mungkin kalau untuk masa lalu udah dibuang jauh-jauh lah ya. Itu tapi kalau yang tertukarnya udah beda lagi lah. Udah beda ya, udah beda sekarang. Jadi kalau saya sih lebih ke apa ya? Kalau saya lebih ke emosional ke anak-anak kali ya Pak ya kalau saya. Jadi pengendalian diri untuk apa ya? Untuk mereka ini memang diperlukan ini kesabaran ya. Karena saya memang untuk kesabaran saya kurang lah gitu. Jadi memang disitulah saya diproses lagi sama Tuhan bahwa memang dikirimkan seperti yang sudah sering kita dengar, Tuhan itu mengirimkan
orang yang menyebalkan supaya kita lebih atau sabar gitu ya. yes gitu kan, atau orang yang mengganggu kehidupan kita, supaya kita juga lebih bisa mengasihi dia, supaya kita bisa memaafkan dia. Dan ya karena itu ya prosesnya, saya dengan 5 anak saya gitu kan, dengan perbedaan karakter mereka gitu, pertumbuhan mereka yang 2 juga baru kan gitu. Jadi memang itu sih yang menurut saya masih suka Masih itu ya, masih berjuang di situ ya. masih berjuang di situ. Gitu. Kalau Dani di mana Dan? Kira-kira Dan? Stronghold-nya atau hal-hal yang mungkin selama kasih ini mungkin hal-hal yang kadang-kadang Dani sadar kasih Tuhan tuh tertukar mungkin dengan kesibukan atau dengan nonton drama Korea ya gitu ya, atau gimana gitu kan. Sampai akhirnya ngeblur tuh kasih Tuhan tuh. Apa Dan kira-kira Dan sepanjang perjalanan? Ya kalau takut kasihnya tertukar lagi itu balik ke gaya-gaya yang dulu itu kalau misalnya kita berargumen dalam rumah tangga gitu sebagai suami istri gitu. Emosional Jadi saya ya. emosional. Gesekan Jadi ya. saya ya. Jadi ya kira-kira saya tuh mesti lebih tahu mengendalikan diri, emosinya dan kata-katanya, tidak menggunakan cara-cara yang dulu Lama, gitu. gitu Jadi ya, kita udah mesti lebih tahu pandai berargumen. menangkis gitu ya. Jadi udah mesti emosinya, udah mesti ada yang turun naik, temperaturnya, ada yang turun, gitu ya. tidak boleh menyakitkan hati gitu kan dengan kata-kata gitu kan, karena ya lidah itu setajam pedang gitu kan kalau. Oh iya, betul. Iya tuh, Bro Ernest, kalau kita kan di dunia pelayanan juga pasti ada tuh kan yang kayak gitu-gitu. Nah, seringkali kayak tadi Bonita bilang kan gesekan, sehingga menimbulkan kan namanya suami istri kan pasti ada pertengkaran, itu nggak menutup kemungkinan karena gesekan demi gesekan itu kan tandanya bahwa hubungan itu semakin dekat. Kalau hubungan itu jauh, nggak mungkin bergesekan, tapi begitu dekat pasti ada gesekan. Nah, bagaimana menyikapi itulah yang membuat kita menjadi dewasa gitu kan ya kira-kira. Iya. Di dalam dunia pelayanan pun juga ada begitu kan ya Bro ya, ada gesekan, ada apa. Nah, yang saya lihat tuh terkadang ada yang namanya tadi Bro Ernest juga singgung yang kecewa, kepahitan, ya atau mungkin di dalam dunia pelayanan kok yang dijadwal dia lagi sih bukan saya. Aduh, kayaknya jadi akhirnya kita salah fokus gitu untuk memandang Tuhan. Kok kalau pelayanan kayaknya saya ditaruhnya yang paling belakang nih. Kok saya taruhnya sebagai pendoa syafaat. Saya pengen di depan dong, pengen khotbah gitu kan, atau pengen jadi singer gitu ya. Nah, kalau pelayanan yang seperti itu kayaknya nggak rohani gitu ya. Nah, akhirnya jadi kepahitan atau gimana? Gimana Bro Ernest? Menurut Bro Ernest? Iya, kan kalau di Alkitab kan dibilang, di mana ada gandum pasti ada ilalang. Iya, betul. Dan Tuhan kan membiarkan hal itu terjadi. Kan waktu itu kan pekerja-pekerja itu bilang, apakah saya mau cabut aja? Oh jangan, biarlah mereka bertumbuh bersama gitu kan. Betul. Cuman nanti kalau mereka gandum itu udah udah benar-benar masak, nanti tinggal kita lihat ya mana yang ilalang yang nggak pakai kan akan dicabuti oleh para pekerja-pekerja dan nanti akan dibakar gitu. Nah, inilah yang sering terjadi di dalam pelayanan juga gitu kan, ada gesekan-gesekan. Tetapi kan di firman Tuhan dikatakan bahwa dengan gesekan itu kan kita diproses gitu kan. Betul. Kita diproses siapakah di antara kalian yang menjadi tahan uji gitu loh. Karena begitu tahan uji kan kalianlah pemenangnya gitu loh. Jadi kalian benar-benar yang setia mengikuti Tuhan kan itu akan nanti kelihatan sendiri seperti apa. Betul. Kadang di dalam pelayanan seringkali juga kita melihat ada dua macam ya. Kalau saya perhatikan nih kayaknya ada yang benar-benar pelayanan memang untuk ya istilahnya status atau apa, atau saya melihat ada satu yang benar-benar pelayanan memang dari hati gitu loh. Nah, biasanya panggilan kalau ya. Panggilan ya, betul. Kalau memang pelayanan yang dalam tanda kutip pasti lambat laun mereka tidak akan tahan. Karena akan banyak ada macam gesekan lah istilahnya di
Sedangkan kalau kita benar pelayanan dengan menggunakan hati, itu Roh Kudus sendiri yang akan hadir di dalam diri kita. Betul. Sehingga yang membuat kita terus bertahan untuk selalu setia di dalam Tuhan. Kira-kira seperti itu, Bro Indra. Iya, ya memang betul di dalam keluarga dimanapun kita berada gitu ya. Terus di dalam pelayanan ada banyak hal yang memang kita itu seringkali diproses sama Tuhan untuk menguji kedalaman hati kita ya melalui Betul. gesekan-gesekan itu, betul. Betul. Kalau di psikologi semalam saya bahas sama Pastor Boyke. Bentar. Akibat nastar yang tertukar nih kayaknya. Aduh. Iya, jadi banyak orang yang terkadang tuh nggak sadar bahwa apa yang kita masukkan itu tuh bisa berpengaruh di dalam proses kita di dalam ketika kita tertekan. Jadi apa yang ada di dalam isi hati orang itu akan keluar ketika dia tertekan. Nah, kalau minyak zaitun kan juga harus diperes, digepengin baru minyak itu keluar. Nah, ketika dalam kehidupan kita sehari-hari kita mau tahu yang berkuasa di hati kita itu Tuhan atau ambisi kita, yaitu ketika gesekan itu datang. Betul kan? Yes. Tadi juga Bonita Ernest ya berbicara tentang lidah. Nah, ketika kita mau tahu bagaimana apa yang menguasai hidup kita, apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita saksikan, itu ketahuan ketika ada satu tekanan dalam hidup kita. Nah, ketika tekanan itu semakin menekan, respon yang keluar itu yang menjadi. Yang pertama apa tadi, Bro? Sadar mengasihi adalah pilihan hidup sebagai tanda iman. Pilihan hidup dalam pertumbuhan sadar, iman. kita sadar. Terluka itu adalah wajar juga karena proses. Betul, bagian dari yang tidak ketiga, terpisahkan. Hubungan intim ya. Yes, memiliki hubungan intim dengan Allah. Ya, buat teman-teman semua yang ada di Facebook yang sudah menyaksikan kita dan juga di IG, terima kasih buat malam hari ini. Ya, buat teman-teman yang ingin didoakan atau ingin sharing dan atau ingin topik apa yang pengen kita bahas untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, bisa tulis di komen atau di Japri dengan Ernest, dengan Bonita, atau dengan Dani, dengan saya. Nanti kita akan sharing sama-sama. Saya percaya di musim yang seperti ini waktunya kita retreat, mundur satu langkah, bukan mundur untuk menjadi kalah, tetapi untuk mempersiapkan kehidupan kita di musim yang berikutnya. Dan saya percaya di musim yang berikutnya ini adalah musim yang luar biasa, di mana Tuhan sedang mau menggunakan anak-anaknya untuk kemuliaan namanya. Karena di Yesaya 60 dikatakan, kegelapan menutupi bumi, tapi terang Tuhan itu akan bersinar di dalam anak-anaknya. Ya, malam hari ini buat teman-teman yang ada di IG dan ada di Facebook, terima kasih buat stay tune-nya, juga buat Dani dan Bonita. Terima kasih udah sharing live-nya di tengah-tengah kita, dan sungguh luar biasa ya, Nes ya, kita diberkati. Saya juga percaya teman-teman juga diberkati di luar sana, dan teman-teman yang diberkati mungkin kita bisa ketemu lagi nanti di Senin atau di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan saya percaya selama firman Tuhan diberitakan, firman itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dan kita pun sharing di tempat ini bukan berarti kita udah sempurna ya, Nes ya, tapi kita saling menguatkan, kita saling membangun sesama tubuh Kristus. Saya percaya untuk itulah kita ada di tempat ini, bersharing bersama untuk saling menguatkan. Karena saya tahu kita tidak bisa hidup sendiri, tapi kita butuh sahabat-sahabat rohani. Tadi kan di awal yang pertama Bonita sudah sharing itu, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Oke, satu tutup buat saya. Jadi teman-teman, dalam hidup kita itu ada yang namanya kasih sejati. Jangan tukar kasih sejati itu untuk sesuatu yang seakan-akan mempesona hidup kita. Karena apa? Matius 6 ayat 33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Biarlah hati kita penuh dengan hati yang mengasihi Tuhan, bukan hati yang mengasihi berkat-berkat Tuhan. Dan buat yang jomblo-jomblo, janganlah hati kita terpaut dengan anak-anak Tuhan.
Tapi begini, kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita dapat anak Tuhan, ya. Amin. Karena itu terus ada di dalam hadirat Tuhan, terus punya hubungan intim dengan Tuhan. Saya percaya kasih karunia Tuhan di masa-masa ini akan selalu membuat kita semakin kuat. Kalau hari-hari ini teman-teman mungkin ada kelemahan tubuh, ada kekhawatiran, ada ketakutan, uh, jangan bawa itu di dalam hari-hari kita, tapi serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Maka Dia yang setia, yang akan menolong setiap kita. Karena Yesus sudah mati di kayu salib, bukan hanya memberikan sorga buat kita, tetapi kehidupan kekal juga ada atas setiap kita, juga pertolongan yang ajaib ada atas setiap kita. Kira-kira begitu. Oke, kalau kayak gitu, ada lagi? Kalau enggak, kita tutup dalam doa. Aman ya? Silakan. Tutup. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini, buat sharing kami, kasih yang tertukar bersama Dani dan Bonita. Terima kasih buat kesaksian hidup dari kedua hamba-Mu ini. Kami percaya Tuhan, hidup mereka akan terus naik bersama Engkau, karena kami tahu hidup mereka ada di dalam kuasa-Mu. Berikan mereka ya Tuhan kekuatan, anugerah, sehingga mereka boleh terus menyaksikan kebaikan demi kebaikan, dan tidak ada penundaan janji Tuhan atas keturunan mereka. Mereka akan terus naik dan terus akan diberkati Tuhan. Berkati usaha mereka, berkati keluarga besar mereka dimanapun mereka berada. Juga kami berdoa Tuhan buat teman-teman Facebook kami, Instagram kami, teman-teman Yabes Community dimanapun mereka berada, dan teman-teman yang lain Tuhan. Mungkin mereka ada dalam kelemahan tubuh, ada kekhawatiran hidup, ada tekanan ekonomi Tuhan, atau ada ketakutan. Tuhan, Engkau yang lebih tahu akan kehidupan mereka malam hari ini. Biarlah Roh Kudus Engkau datang dalam hati setiap mereka. Engkau menjamah setiap mereka dan berikan kekuatan atas setiap mereka. Kesembuhan terjadi, mujizat terjadi atas setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya di hari-hari yang kedatang, sukacita Tuhan ada atas setiap teman-teman kami. Dan kesembuhan yang ilahi ada atas setiap kami. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat Ernest dan hamba-Mu Tuhan. Biarlah acara ini boleh terus memberkati, boleh memberikan dampak buat orang-orang di luar sana. Sehingga apa yang kami tabur ini Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, pelayanan kami. Berkati ya Tuhan orang-orang yang berhubungan darah dengan kami. Biarlah damai sejahtera sukacita ada atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.